damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Hari ini saya mau membagikan sedikit khotbah tentang kelahiran baru ya. Ini kisah yang cukup juga materi pengajaran yang mendasari kekristenan ya. Di Yohanes pasal 3 itu ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus, seorang pemuka agama Yahudi. Intinya ada tentang kelahiran baru di sana ya. Di pasal 3 ayat 3 Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan di ayat 5 sampai 6, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini konsep yang mendasari kekristenan, iman Kristen ya, kelahiran baru. Meskipun bukan hal yang pokok, tetapi seringkali beberapa sih ada yang orang bertanya, kapan kamu lahir baru gitu ya. Seperti kelahiran pada umumnya seringkali orang menandai tanggal di mana lahir barunya gitu. Meskipun itu enggak mutlak sebenarnya ya. Karena jawabannya juga macam-macam. Ada yang menganggap bahwa lahir baru itu ya waktu dibaptis, atau waktu kali pertama dia bertobat menerima Tuhan gitu, atau waktu pengakuan percayanya yang pertama, itu macam-macam sebenarnya. Tetapi gini, sesungguhnya Alkitab itu mengatakan apa sih soal lahir baru gitu. Jadi kita bisa tahu pasti sebenarnya kapan kita lahir baru. Di ayat 6 ya, pasal 3 ayat 6 tadi disebutkan dengan jelas ya. Lahir baru itu adalah saat dimana kita memutuskan dengan sadar dan sepenuh hati, untuk meninggalkan daging dan mulai hidup dalam roh bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat kita memutuskan dengan sadar, oke, aku meninggalkan seluruh kehidupan lamaku, kedaginganku, dan aku mulai hidup dalam roh bersama dengan Tuhan Yesus. Itu kalau pengertiannya Yohanes tadi tentang disebut lahir baru. Nah, lahir baru sebagaimana orang bayi baru saja lahir, kelahiran baru itu juga permulaan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengambil komitmen mengikuti Tuhan, meninggalkan kedagingan, meninggalkan dunia itu hanya di awal. Setelah lahir baru mestinya ada kehidupan baru. Masalahnya adalah ada orang yang berkata, oke, aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidupnya masih berpusat di dunia, hidupnya masih mengejar kedagingan, yaitu yang saya sebut sebagai lahir baru, tapi tidak hidup baru. Lahir baru yang tidak melahirkan ciptaan baru, seperti di 2 Korintus 5 ayat 17 itu ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Maka ciptaan baru yang benar, ciptaan baru yang sejati itu adalah orang yang hidupnya di dalam Kristus. Jadi tidak bisa kita menyebut diri kita ciptaan baru kalau hidup kita tidak berada di dalam Kristus. Kalau di 2 Korintus 5 ayat 15 itu menuliskan begini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya ciptaan baru itu adalah orang yang hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Kristus. Itu loh ciptaan baru ya. Kelahiran baru, kemudian hidup baru yang
melahirkan ciptaan baru. Orang yang hidup di dalam Kristus. Kata baru itu kalau dalam bahasa Yunani di perjanjian baru biasanya digunakan dua kata, yaitu neos dan kainos. Neos dan kainos. Neos itu menunjuk baru dalam hal usia gitu ya, muda, tidak lama gitu. Kata baru yang digunakan dalam ciptaan baru itu menggunakan kata kainos. Kainos yang berarti baru dalam hal kualitas, bukan baru dalam hal usia. Maka hidup dalam ciptaan baru, hidup yang menunjukkan kainos itu adalah hidup yang kualitasnya diperbarui Roh Kudus setiap waktu. Itu makna menjadi manusia baru, itu makna menjadi ciptaan yang baru. Penutup, Roma 6 ayat 1 sampai dengan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Manusia baru meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan lama untuk hidup di dalam Kristus. Masih masa pandemi, saudara-saudara, 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Kalau dalam ruangan, ventilasinya, durasinya, jaraknya diperhatikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.